Salam kerahiman. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan baca atau kita akan bahas, dengarkan sama-sama tentang masa novisiat dari Suster Faustina. Itu terjadi pada tahun 1926 sampai 1928. Oke, saya cerita. Sebelum kita cerita, kita masuk dulu dalam doa pembukaan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas belas kasih-Mu, di mana pada saat ini kami juga Engkau beri kesempatan untuk boleh mengenal Suster Faustina lebih dalam lagi. Khususnya kami mau tahu kehidupan sehari-harinya, apa yang dilakukannya, apa yang dialaminya, dan kecintaannya akan Engkau. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk tahu cerita tentang Suster Faustina sampai menjadi Santa Faustina. Berkati juga teman-teman kami yang lain, saudara-saudara kami yang kami kasihi, agar semuanya juga mengalami kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, jadi akhir masa postulat itu 26 April 1926. Setelah masa postulat berakhir, para superior itu mengevaluasi para peserta anak didik tersebut ya. Dan superior itu memutuskan apakah mereka diizinkan diterima untuk tindakan selanjutnya, yaitu untuk menerima busana atau pakaian biarawati. Nah, dari antara beberapa siswa tersebut, Helena termasuk yang dikirim ke rumah novisiat di Lagujniki di dekat Krakow. Nah, kalau bicara tentang kembali lagi kongregasi Suster-suster Bunda Maria Berbelas Kasih, kan ada dua kegiatan ya. Yang utama yaitu juga satu tentang bagaimana mendidik, merehab para gadis, para wanita untuk menjadi lebih baik, dan juga pendidikan pendalaman dalam bidang rohani. Nah, di Lagujniki di Krakow ini dikumpulkanlah siswa-siswa, para wanita, para gadis untuk belajar, direhab, diberi kepandaian, kemampuan untuk bisa berkarya, supaya nanti setelah selesai pendidikan mereka bisa cari uang sendiri, dia bisa hidup dengan lebih layak, lebih benar. Nah, setelah masa postulat, para calon suster itu perlu mengikuti retret 8 hari ya, retret 8 hari, dan setelah itu mereka akan menerima busana dan diberi nama biara. Kalau Suster Faustina atau Helena menjadi Suster Maria Faustina Kowalska. Dan masa novisiat itu berlangsung selama 2 tahun. Pada tanggal 30 April 1926 itu adalah hari pengenaan busana biara. Helena cerita bahwa Allah memberitahu kepadanya bahwa betapa banyak dia akan menderita. Dan dia memang dikasih semacam satu vision, satu gambaran konsekuensi dari penyerahan dirinya. Dia berserah pada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, tapi di situ dikasih lihatlah satu gambaran konsekuensi dia menyerahkan dirinya. Sejenak Helena merasa penderitaan itu terlalu berat ya. Tapi kemudian Allah menghiburnya. Itu gambaran yang dialami oleh Suster Faustina. Lain lagi, sharing atau cerita dari Suster Clement. Nah, Suster Clement ini adalah suster yang dikasih tugas oleh kongregasi untuk melayani Helena untuk memakai busana biara tersebut. Nah, waktu dipakaikan busana itu kepada Helena di altar ya, tiba-tiba Helena jatuh pingsan. Wah, Suster Clement gugup juga. Dia mencari sesuatu untuk menyadarkan Helena supaya enggak pingsan. Dia ambil minyak mungkin kita minyak kayu putih ya, minyak yang merangsang dia supaya dia sadar kembali.
Dan Suster Clement menggoda Helena ini. Waduh, kamu sampai pingsan, susah ya meninggalkan kehidupan duniawi. Saat itu Helena nggak jawab apa-apa. Karena Helena udah tahu, sebelum dia pingsan, dia sudah dapat satu vision, satu gambaran dari Allah, konsekuensi dia menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan. Dia mengalami penderitaan, tapi sekejap dia langsung merasakan penghiburan. Dan ini dia nggak ceritakan pada suster-suster yang ada di sana, termasuk kepada Suster Clement, sehingga Suster Clement ini menjadi salah sangka ya. Nah, di situ diceritakan selanjutnya, Suster Clement baru tahu. Jadi Helena pingsan bukan disebabkan dia susah meninggalkan kehidupan duniawi, tapi adanya suatu vision yang diperlihatkan pada Suster Faustina. Lanjut. Nah, di tahun pertama masa novisiat itu disebut tahun kanonik ya. Di situ Suster Faustina diajari untuk mendalami hidup religius dan mengenal spiritualitas dari kongregasi selama 1 tahun ya. Tahun kedua disebut para novis itu dia latihan religius dan juga boleh mengadakan studi atau boleh bekerja. Jadi tahun pertama dia hanya bagaimana mendalami hidup religius dan tahu spiritualitas daripada kongregasi. Tahun kedua dia sudah boleh belajar studi yang lain dan juga boleh bekerja. Nah, setelah 2 tahun maka mereka akan ikrar kaul sementara selama 1 tahun. Tadi saya udah bilang ya, nama biara dari Helena adalah Suster Maria Faustina Kowalska. Faustina itu punya arti bahagia, yang diberkati, dan yang beruntung. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak, punya cucu, dikasih nama baptis. Faustina itu artinya yang diberkati, yang beruntung, yang bahagia. Saya cerita sedikit ya. Saya punya sekretaris, dulu dia beragama Buddha. Saya juga nggak tahu perkembangan daripada imannya, sampai suatu hari dia bilang, saya mau masuk jadi Katolik, saya mau les agama. Wah, saya juga surprise ya. 1 tahun kemudian dia bilang dia mau dibaptis. Dan nama baptisnya dia pilih Santa Faustina. Jadi nama baptis dari sekretaris saya ini adalah Faustina. Dan sampai sekarang pertumbuhan imannya, perkembangannya, mengandalkan Tuhan, hidupnya semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekarang saya cerita lagi, sharing dari Suster Regina, suster lain lagi ya. Suster Regina ini suster yang bersama-sama dengan Suster Faustina di dalam waktu novisiat. Jadi kurang lebih 1,5 tahun Suster Regina ini bersama-sama dengan Suster Faustina. Mereka sering memanggil Suster Faustina itu sebagai lawyer, sebagai pengacara. Karena katanya kalau Helena ini berbicara, dia selalu menggerakkan tubuhnya, tangannya ya. Jadi seperti seorang pengacara. Jadi digangguin sama teman-temannya dia sebagai seorang pengacara. Dan apa yang dikatakan oleh Suster Faustina dalam percakapannya, dalam ngobrolnya itu selalu fokusnya tentang Tuhan. Dia selalu berbicara tentang Tuhan untuk tema pembicaraannya. Suster Regina ini bekerja bersama-sama dengan Suster Faustina di dapur. Yaitu mereka punya tugas menyiapkan makanan untuk para gadis, para wanita yang sedang belajar di biara tersebut, di Laguiniki ya. Sharing lagi dari suster lain, Suster Placida namanya. Juga dia pernah bekerja bersama-sama dengan Suster Faustina di dapur. Suatu hari Suster Placida ini cerita bahwa ada suster yang sakit. Mulailah saling bertanya, saling dalam tanda kutip melempar tanggung jawab. Ini ada suster yang sakit. Tugasnya suster ini siapa yang harus kerjakan? Ayo, siapa yang harus kerjakan? Siapa yang harus tanggung jawab? Nah, di situ Suster Faustina memberikan suatu masukan yang bijaksana. Dia katakan,
Ayo, jangan sampai kita hilang kekudusan. Ngeributin siapa yang harus tugas gara-gara ada suster yang sakit. Ya. Tapi mari melalui hal ini kita kerjakan bersama-sama untuk menyenangkan Tuhan. Begitu pula dengan hidup kita sehari-hari ya. Di kantor, atau di rumah, atau di komunitas, atau di mana aja. Biasanya kita kan sudah ada pembagian tugas ya. Ini tugasnya apa, tugasnya apa, tugasnya apa. Dan kalau suatu hari salah satu yang bertugas itu nggak hadir, nggak masuk, sakit, kita mulai berpikir, kerjaan ini siapa nih yang harus pegang? Wah, gara-gara dia kerjaan saya nggak selesai. Gara-gara dia kerjaan terbengkalai. Mari kita belajar dari Suster Faustina. Yang dia katakan, kita jangan hilang, jangan sampai gara-gara kejadian tersebut kita hilang kekudusan. Ayo kita kerjain aja bersama-sama. Nggak usah cari kambing hitam, nggak usah salahin kiri kanan, nggak usah minta siapa yang kerja, tapi ayo kita kerjakan bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Terus Suster Plasida cerita lagi waktu rekreasi katanya ya. Waktu rekreasi, Suster Plasida ini juga senang dekat-dekat dengan Suster Faustina. Karena katanya Suster Faustina itu banyak bercerita. Jadi orangnya ceria, orangnya bercerita. Jadi nggak heran juga ya dikasih julukan sebagai lawyer, sebagai pengacara. Karena dia antusias ceritanya dengan bahasa tubuh sehingga menyemangati orang-orang yang mendengarnya. Nah, Suster Plasida bilang, Suster Faustina itu suka cerita dan juga cerita tentang jiwa-jiwa di purgatorium. Dan Suster Faustina mengajak Suster Plasida untuk berdoa buat jiwa-jiwa yang malang tersebut. Suster Faustina suka juga rekreasi. Dia suka rekreasi di udara yang terbuka katanya ya. Lihat pemandangan yang indah dan terus-menerus dia memuji Tuhan. Mengangkat tangannya memuji Tuhan. Sama kita juga sebetulnya dikasih lihat mata ya. Punya mata, dikasih lihat pemandangan. Nah, yang sering terjadi kita juga nggak menyadari atau nggak sadar bahwa ciptaan Tuhan itu luar biasa. Kita pergi ke kantor pagi sebelum matahari terbit barangkali ya, dan kita pulang ke rumah setelah matahari terbenam. Kita nggak pernah bisa menikmati keindahan alam yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan. Mari kita sekarang, apalagi dalam masa COVID ya, masih dalam periode tersebut, kita bisa mulai menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Bangun pagi, sehat, segar, buka jendela, udara bersih karena nggak banyak asap, nggak banyak debu. Kita bisa menikmati matahari, sinar matahari pagi, kita bisa jalan pagi, kita bisa olahraga, kita bisa berkeringat, kita bisa sungguh-sungguh menikmati dan bersyukur pada Tuhan atas segala yang Tuhan siapkan buat kita semua. Masih dikasih badan sehat, bisa menghirup napas dengan gratis tanpa harus bayar, tanpa harus ada di rumah sakit. Ya, dan kalau Suster Faustina melihat pemandangan alam tersebut, rekreasi, dia mengangkat tangan, memuji Tuhan. Kita pun bisa lakukan hal yang sama, ya. Walaupun sekarang COVID nggak bisa kemana-mana, mungkin yang lalu-lalu bisa rekreasi, bisa sampai ke luar negeri, bisa menikmati pemandangan di sana, di sini ya. Sekarang pun hari-hari ini kita tetap bisa isi dengan gembira, dengan sukacita dan dengan melihat pemandangan, dengan melihat ciptaan Tuhan, dengan mensyukuri apa yang ada, kita akan jauh lebih mudah untuk bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Dan Faustina sambil mengangkat tangan dia katakan, betapa luar biasa hasil kerjamu Tuhan. Kita mulai ya, ikut seperti Suster Faustina memuji Tuhan. Nah, Suster Plasida cerita lagi, di akhir acara rekreasi, waktu itu Suster Faustina memperhatikan ada satu serangga kecil ada di permukaan air. Di situ mungkin ada danau ya, ada permukaan air. Jadi Suster Faustina sedang memperhatikan binatang tersebut. Nah, Suster Plasida mau gangguin Suster Faustina sehingga dia lempar
sesuatu, lempar batu, sehingga air dari danau tersebut memerciki mukanya Faustina, mukanya dan juga bajunya, ya. Kalau teman-teman bisa ketemu sama suster-suster dari Bunda Maria Berbelas Kasih, itu bajunya tuh memang berat dan tebal, banyak ya, berlapis-lapis, sehingga pada waktu kecipratan air, baik mukanya dan bajunya jadi basah. Nah, di situ ternyata Mother Superior melihat kejadian tersebut. Bukan kena air aja ternyata, katanya di situ kena lumpur. Jadi melemparkan sesuatu, airnya memercik, selain air yang muncrat itu juga ada lumpur, sehingga bajunya Suster Faustina kena lumpur. Nah, Mother melihat kejadian tersebut. Dia panggil Suster Plasida, dia hukum Suster Plasida, ya. Disuruh ganti, kerudungnya suruh diganti, dan juga menghukum Suster Plasida. Nah, di situ Suster Faustina bilang, nggak apa-apa, nggak usah dihukum. Buat dia oke, nggak apa-apa, karena itu suatu permainan, suatu sukacita, ya. Tapi Mother nggak setuju. Mother tetap bilang, Plasida, kamu harus dihukum karena kamu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Karena Mother tetap mau menghukum, akhirnya Suster Faustina menghibur Suster Plasida. Ya udah, kamu karena kena hukuman, kamu tetap menjalani hukuman tersebut, tapi saya akan berdoa buat kamu supaya melalui kejadian ini kamu bisa menerima pencobaan ini dan menjadi semacam silih, menjadi semacam sesuatu yang kamu bisa persembahkan kepada Tuhan. Lihat ya, Suster Faustina dijailin sama temannya. Pertama dia nggak marah, bahkan sebaliknya dia berdoa supaya Suster Plasida bisa terima pencobaan ini, dan apa yang kamu lakukan, penderitaan ini, hukuman ini, kamu lakukan untuk Tuhan. Ini juga bisa kita pakai dalam hidup kita sehari-hari. Sering ya, kita juga tidak melakukan kesalahan, tapi kita dihukum. Kalau Suster Plasida salah ya. Tapi sering juga kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita mendapat akibatnya, menerima akibatnya. Kita nggak perlu ngomel, nggak perlu salahin orang lain, nggak perlu menolak atau berargumentasi, tapi Suster Faustina dalam hal ini mengajarkan kita untuk belajar terima dan persembahkan kepada Tuhan. Cerita yang lain lagi, Suster Faustina waktu itu kerja di dapur. Dan tugasnya yang paling susah adalah mencuci kentang-kentang di dalam satu wadah yang besar. Di sana kentang-kentangnya besar, ya, wadahnya juga besar. Sedangkan Faustina ini nggak cukup kuat tenaganya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kalau air dari tempat wadah itu dibuang karena kentangnya sudah selesai dicuci, maka sebagian besar kentangnya ikut keluar, ikut kebuang lagi, jadi kotor lagi, ya. Dan dalam hal ini Suster Faustina berdoa, mengeluh, tapi bukan mengeluh dalam arti komplain yang negatif, tapi dia mengeluh kepada Tuhan bahwa saya minta kekuatan supaya saya bisa melakukan pekerjaan ini. Dia pernah bilang juga sama Mother, saya kayaknya nggak sanggup lakukan pekerjaan ini karena terlalu berat buat saya. Mungkin bisa ditukar dengan pekerjaan lain. Mothernya bilang, kamu latihan, kamu lakukan itu setiap hari, latihan, lama-lama kamu sanggup, katanya gitu ya. Jadi di satu pihak dia ingin memberikan satu hasil kerja yang baik, tapi dia sendiri nggak punya kemampuan, ya, sehingga dia bilang sama Yesus, dia mengeluh pada Yesus. Kemudian Yesus menjawab, mulai hari ini kamu akan kerjakan hal tersebut dengan mudah. Aku akan menguatkan kamu. Kalau kita merasa nggak mampu, kalau kita merasa nggak kuat, kita boleh datang pada Tuhan. Karena Tuhan tahu persis apa yang kita alami. Ya, dan di sana Yesus menjawab, mulai hari ini kamu akan kerjakan hal tersebut dengan mudah. Aku akan menguatkan kamu. Yesus itu selalu memenuhi apa yang kita butuhkan.
Faustina percaya pada kata-kata Yesus ya. Dia percaya, dia segera pergi ke dapur, dia angkatlah panci besar itu. Nah, waktu diangkat, dia juga heran. Kok nggak berat? Kok ringan? Ya. Dan waktu panci itu dibuka, dia melihat di dalam itu bukan kentang lagi, tapi seikat bunga mawar. Bunga mawar yang sangat indah ya, kata Suster Faustina. Ternyata ikatan mawar itu sangat indah. Dan di situ Suster Faustina agak bingung. Dia berusaha mengerti apa yang sedang terjadi ya. Tiba-tiba terdengar suara. Aku mengubah pekerjaan yang sedemikian berat bagimu menjadi buket-buket bunga yang amat indah. Dan keharumannya naik ke tahtaku. Itu ada di diary nomor 65. Jadi apa yang dilakukan oleh Suster Faustina dengan mencuci kentang tersebut, buat Yesus bukan sesuatu pekerjaan yang berat, yang kotor, yang rendah, tapi menjadi suatu ikatan bunga mawar, rangkaian bunga mawar, buket-buket bunga mawar yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang harumnya sampai kepada Tuhan. Kemudian Suster Faustina katakan, sejak saat itu aku menuangkan air kentang itu sendiri. Aku berusaha jadi orang pertama yang menolong dalam setiap tugas lain yang berat. Jadi tugas cuci kentang itu memang bergiliran ya. Kalau pas gilirannya Suster Faustina selalu terjadi hal seperti itu. Dia nggak kuat, kentangnya ikut keluar, jadi kotor lagi, jadi pekerjaannya harus diulang lagi sehingga nggak menunjukkan hasil kerja yang baik. Ya. Tapi sejak kejadian itu dia percaya Tuhan memberi kekuatan kepada dia, dia angkat pancinya dan sejak saat itu dia selalu menjadi orang yang pertama. Jadi kalau pas hari itu giliran cuci kentang, dialah yang menjadi orang pertama untuk mengerjakan pekerjaan yang berat tersebut. Dan bahkan walaupun bukan pas tugasnya Suster Faustina, tapi dia selalu berusaha menolong, membantu suster-suster lain yang juga kewalahan dengan pekerjaan tersebut. Karena ternyata dia tahu apa yang dia lakukan walaupun dia hanya cuci kentang, tapi di matanya Tuhan Yesus itu sebagai buket-buket bunga yang dipersembahkan kepada Tuhan, yang harumnya sampai ke Tuhan. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari ya, ada rutinitas, ada kerjaan-kerjaan yang kayaknya sepele ya, sepele sekali. Tapi mari kita belajar dari Suster Faustina, pekerjaan-pekerjaan tersebut walaupun kecil, walaupun sederhana, kita kerjakan dengan kesungguhan, dengan ketulusan untuk kepentingan orang lain, dan itu akan juga menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Karena Suster Faustina bilang, ternyata apa yang dia lakukan, walaupun hasilnya nggak sempurna, tapi dia lakukan dengan kesungguhan, dengan ketulusan, ternyata pekerjaan tersebut sangat berkenan kepada Allah. Sebaliknya sama keadaan kita di rumah. Misalnya harus masak buat keluarga. Masak bisa ditanggapi dengan kesel karena kok masak terus nggak kelar-kelar. Tapi bisa juga masak menjadi satu momen untuk kita melakukan pelayanan untuk seisi keluarga. Kerjaannya sama-sama masak, sama-sama capek, sama-sama panas, sama-sama keringetan barangkali ya. Tapi hasilnya beda. Tuhan melihat sesuatu yang berbeda antara yang terpaksa dan yang melakukannya dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan cinta kasih. Buah dari pelajaran ini, dari kejadian tersebut, buat Suster Faustina pun sangat membekas bahwa pekerjaan yang kecil, yang sederhana, tugas yang diberikan itu kalau dilakukan dengan kesungguhan, dengan tulus, dengan rela, sukacita, maka hal tersebut menjadikan sesuatu kekuatan, sesuatu masukan buat dia ya. Sehingga waktu dia sakit, dia menulis suatu doa berkaitan dengan pengalaman yang dia alami tentang kupas kentang tersebut. Itu terjadi pada tahun 1937. Doanya, tolonglah aku ya Tuhan,
supaya tanganku penuh belas kasihan dan penuh dengan perbuatan baik, sehingga aku berbuat baik kepada sesamaku dan menanggung sendiri tugas-tugas yang sulit serta berat. Ungkapan doanya Suster Faustina ya. Lanjut. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya kakiku penuh belas kasihan, sehingga aku dapat bergegas menolong sesamaku dengan mengalahkan kelelahan dan keletihanku sendiri. Istirahatku yang sesungguhnya adalah melayani sesamaku. Itu ada di diary, dikatakan seperti itu. Jadi suatu pengalaman mendatangkan suatu kesimpulan, suatu sukacita, suatu komitmen untuk langkah selanjutnya. Di sana dikatakan dia mohon supaya tangannya penuh belas kasihan, supaya dipenuhi dengan perbuatan baik. Dia mau berbuat baik untuk sesamanya dan menanggung sendiri tugas-tugas yang sulit serta berat. Balik lagi dengan kita. Kalau kita dapat tugas yang sulit dan berat, kita ambil duluan atau malah kita pilih yang gampang-gampang? Ya, kita mulai refleksi, evaluasi hidup kita. Kalau mau meneladan Suster Faustina bilang justru yang berat, yang susah itu yang dia ambil. Yang ringan itu kasih ke orang lain. Ya. Nah, juga begitu pula dia minta diberkati kakinya, supaya kakinya juga penuh belas kasihan, supaya aku dapat bergegas menolong sesamaku, pergi ya, untuk mengalahkan kelelahan dan keletihanku sendiri. Setiap orang pasti ada capek, lelah, nggak semangat ya. Apalagi misalnya yang dilayani orang yang pernah menyakiti hati kita gitu kan. Tapi dia minta Tuhan untuk memberkati kakiku, supaya aku segera bergegas untuk menolong sesamaku, mengalahkan kelelahanku, mengalahkan keletihanku. Jadi jangan mau pelayanan tapi nanti lagi lah, saya capek, besok lagi kalau saya udah seger. Dibalik ya, pelayanan dulu, dengan melakukan pelayanan pokoknya kelelahan, keletihan saya kalahkan. Kepentingan diri, fokus untuk diri sendiri itu dia kalahkan. Dan terakhir dia katakan, istirahatku yang sesungguhnya adalah melayani sesamaku. Jadi mindset kita juga perlu berubah. Kapan saya istirahat? Pada waktu melayani sesama. Itu kita coba praktekkan bersama-sama. Hari ini sampai di situ saja cerita masa novisiatnya, karena minggu depan saya mau masuk ke masa gelap. Itu aja, kita masuk ke doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh sama-sama mendengar, membahas tentang kehidupan Suster Faustina selama dia jadi memasuki masa novisiat, selama jadi novis. Ada pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-hari yang sebetulnya kami alami juga dalam hidup kami sehari-hari. Bekerja di dapur, berinteraksi dengan teman, dalam kehidupan rekreasi, dalam pelayanan. Kiranya apa yang kami bahas bersama pada hari ini menumbuhkan rasa niat kami untuk semakin berani meneladan Suster Faustina dalam hidup kami sehari-hari. Mohon rahmat-Mu, mohon berkat-Mu Tuhan, agar Engkau menjamah tangan dan kaki kami untuk berbelas kasih, untuk mau menolong sesama, untuk mau bergegas menolong sesama, untuk mengalahkan keletihanku, untuk juga melakukan segalanya yang baik untuk kepentingan sesama. Dan kami juga mau belajar bahwa istirahatku yang sesungguhnya adalah pada waktu kami melakukan pelayanan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.